Dan Prime News malam ini agak berbeda. Jika biasanya kami hanya bertiga di studio, kali ini kita ditemani oleh Alfian Raharjo di luar studio, tepatnya di salah satu wilayah terdampak gempa di Desa Gasol, Kecamatan Cugenang, Cianjur, Jawa Barat. Selamat malam Alfian. Selamat malam Putri. Iya, memang karena Alfian ini sejak kemarin sudah memantau perkembangan terkait penanganan pasca gempa. Saya yakin Alfian punya banyak informasi yang bisa disampaikan dari sana. Kami di studio hanya bisa mendengarkan laporan teman-teman di lapangan. Nah, Alfian silakan bisa menggambarkan secara langsung bagaimana kondisi di sana, terutama para korban yang masih dirawat di rumah sakit, Alfian. Ya Eva dan juga Putri, sepertinya kita agak sedikit mengalami gangguan koneksi karena saya tidak begitu jelas mendengar suara Eva dan juga Putri. Tapi mungkin perlu saya sampaikan bahwa selama saya berada di kawasan Cianjur ini, kemarin malam saya langsung menuju ke rumah sakit di RSUD Sayang. Saya bisa melihat bahwa para korban sudah mulai tertangani dengan baik, begitu ya. Karena beberapa korban yang mengalami luka-luka yang cukup parah, kemudian mereka dirujuk ke sejumlah rumah sakit di sekitar Cianjur, seperti di Hasan Sadikin Bandung dan juga rumah sakit yang ada di Sukabumi, begitu. Dan kemudian pada pagi tadi saya juga mengikuti proses pencarian sejumlah korban yang diduga masih tertimbun di kawasan Cibedil, di kawasan Cugenang, Kabupaten Cianjur, Jawa Barat. Dan selama proses pencarian ini, saya juga masih benar-benar bisa merasakan gempa susulan masih saja terus terjadi. Bahkan tidak hanya gempa susulan, hujan juga sedikit menghambat proses pencarian dan juga evakuasi para korban yang diduga masih tertimbun tanah longsor, sehingga mungkin dibutuhkan waktu lebih lama lagi untuk mengevakuasi para korban ini nantinya. Kita berharap bahwa proses evakuasi ini bisa berjalan cepat sehingga keluarga yang menantikan nasib dari keluarga mereka yang masih tertimbun bisa segera mereka dapatkan dan mereka bisa sedikit merasa lebih lega untuk mengetahui nasib dari korban keluarganya yang menjadi korban runtuhan dari tanah longsor akibat gempa yang terjadi pada Senin lalu. Baik, dan kalau kita bicara terkait dengan berbagai macam keluhan begitu beberapa waktu yang lalu atau tepatnya beberapa jam yang lalu, seperti di tempat saya saat ini berada di salah satu tenda pengungsian di Desa Gasol, Kecamatan Cugenang, Kabupaten Cianjur, Jawa Barat. Di sini memang tenda pengungsian masih saya rasakan begitu darurat sekali gitu ya. Belum layaknya tenda-tenda yang kita harapkan bisa memberikan kenyamanan bagi para pengungsi. Dan tidak hanya bagi warga yang ada di kawasan ini saja, seperti contohnya saja seperti warga Desa Talaga di Kampung Koleberes, Kecamatan Cugenang, Kabupaten Cianjur, juga mereka harus mengungsi di tenda darurat yang didirikan secara swadaya. Dan para korban ini tentunya juga mengharapkan segera ada bantuan dari pemerintah atau dari lembaga swadaya masyarakat atau dari siapapun untuk membantu meringankan beban mereka agar mereka bisa tinggal untuk sementara waktu di tempat yang layak. Dan berikut kami hadirkan paket beritanya untuk Anda. Entin Supriyatin merupakan satu dari ratusan warga Desa Talaga lainnya yang mengungsi akibat gempa. Entin dan keluarganya mengungsi di lapangan sepak bola desa dengan tenda seadanya. Rumahnya rusak akibat gempa. Kondisi hujan yang mengguyur sejak Rabu siang membuat tenda tempatnya mengungsi bocor. Entin dan keluarganya tak bisa lagi berlindung di tenda itu. Entin berharap segera ada bantuan tenda untuk tempat bernaung. Terus ibu ngungsi ke sini, ya nggak tahu ibu nggak tahu harus pulang kemana nih. Rumah ibu roboh semuanya. Ibu kan ada 3 keluarga rumah, tapi ibu nggak tahu pulang kemana. Mungkin ya di sini dulu ngungsi.
Selain Entin, Mamai juga merasakan hal serupa. Ia dan keluarga besarnya tinggal di tenda berukuran 6 kali 6 meter. Terdapat 35 orang dewasa dan 15 anak-anak di tenda itu. Ketika hujan turun, kondisi tenda tak lagi kondusif. Ia berharap bantuan kebutuhan bayi dan obat-obatan bisa segera datang. Jadi semalam kan hujan, kalau lagi tidur itu semuanya kalau hujan bangun anak-anak kan gimana, kasihan. Di sini juga anak-anak kalau mau makan susah, kita belum dapat bantuan apa-apa gitu. Kasihan kan, kita sekarang butuh tenda sama beras juga. Anak-anak kan perlu susu juga nggak ada gitu, baju ganti pun kita nggak ada karena semua rumahnya roboh, Bu. Rusak parah semua rumah kita, jadi kita nggak bisa masuk rumah buat bawa baju juga nggak bisa gitu. Selain tenda, fasilitas MCK juga menjadi hal yang paling dibutuhkan saat ini oleh para pengungsi. Hingga Rabu siang, sejumlah 400 orang warga Desa Talaga mengungsi di lapangan sepak bola Talaga. Rizka Rizlia, Rusman Rusmana, Cianjur, Jawa Barat. Ya, dari paket yang sebelum kita saksikan bersama, kita bisa melihat betapa sebenarnya apa saja yang dibutuhkan oleh para pengungsi akibat gempa saat ini. Sehingga mungkin kita harapkan kerja tidak hanya dilakukan oleh pemerintah saja, tapi harus secara bergotong royong untuk bisa membantu meringankan para pengungsi yang mungkin sampai saat ini belum terjamah oleh bantuan. Dan karena bagaimanapun juga penderitaan mereka tidak perlu lagi ditambah dengan adanya berbagai macam permasalahan yang mereka hadapi ke depannya. Selanjutnya kalau kita berbicara terkait dengan jumlah korban, setiap hari data terbaru selalu disampaikan begitu ya. Kalau kita bicara terkait dengan update jumlah korban pada hari ini, Rabu 23 November 2022, mohon maaf, berdasarkan data dari Badan Nasional Penanggulangan Bencana atau BNPB per pukul 17 waktu Indonesia Barat yang baru disampaikan beberapa waktu yang lalu, kita bisa melihat berbagai macam data-data tersebut. Bahwa sebenarnya kalau kita melihat dari data ini, jumlah korban yang telah dinyatakan meninggal dunia ada sekitar 271 orang. Gitu ya. Ini bukan jumlah yang kecil, ini jumlah yang cukup besar, dan ini setidaknya mengharapkan bagi kita semuanya agar saling mempercepat proses pencarian. Apakah jumlah korban yang bisa bertambah, tapi setidaknya kita berharap bahwa jumlah korban ini tidak akan bertambah begitu ya. Tapi mengingat bahwa masih ada jumlah orang yang sampai saat ini masih dalam proses pencarian, itu berjumlah sekitar 40 orang begitu ya. Dan selanjutnya kalau kita bicara terkait jumlah korban yang mengalami luka-luka, berdasarkan data yang dirilis oleh BNPB pada pukul 17 waktu Indonesia Barat tadi, berjumlah sekitar 2.043 orang. Sementara itu, jumlah orang yang mengungsi adalah 61.000 orang. Kenapa mereka harus mengungsi? Karena memang sebagian besar mereka mengungsi karena mereka menganggap rumah mereka sudah tidak aman lagi untuk digunakan. Karena apa? Karena gempa susulan masih saja terus terjadi. Selain itu, kerusakan-kerusakan yang masih atau gempa-gempa susulan yang masih saja terus terjadi membuat mereka merasa lebih aman dan juga lebih nyaman untuk tinggal di tenda-tenda pengungsian meskipun dengan kondisi yang bisa dikatakan sangat minim gitu ya, sangat tidak nyaman bagi mereka. Hawa yang cukup dingin, diguyur hujan, kemudian lantai yang hanya diberikan terpal, tentu saja ini sangat mengganggu terutama bagi anak-anak, balita, dan juga bagi lansia. Begitu ya, mereka harus tidur dengan alas yang dingin, dengan hawa yang lebih dingin lagi, tentu ini akan mau tidak mau akan menurunkan stamina atau menurunkan kesehatan mereka. Tentu kita tidak ingin bahwa masalah kesehatan ini akan semakin memperparah jumlah korban akibat gempa yang terjadi pada Senin lalu. Baik, selanjutnya kita akan mencoba untuk menghubungi sejumlah koresponden dan juga field producer yang saat ini juga produser CNN Indonesia yang saat ini juga tersebar di kawasan Cianjur sekitarnya. Pertama saya akan mencoba untuk menghubungi Raff Kaffi yang saat ini ada di kawasan kota Cianjur yang baru saja juga meliput terkait dengan rilis data yang disampaikan oleh BNPB pada pukul 17 waktu Indonesia Barat. Langsung saja kita sapa Raff Kaffi. Raff Kaffi, kira-kira apa saja hal lain selain data rilis yang disampaikan BNPB yang bisa Anda sampaikan saat ini? Alfian, dari Pendopo Kabupaten Cianjur dapat saya informasikan
tadi beberapa saat yang lalu sekitar 15 menit yang lalu usai diberikan keterangan dari BPBD dan juga dari BMKG dan dari Bupati Cianjur tadi menginformasikan terkait masalah tentang jumlah korban meninggal dunia, kemudian juga luka-luka, dan proses-proses evakuasi apa saja yang saat ini sudah dilakukan oleh pihak BPBD dan juga BNPB. Dan fokus dari hari ini adalah mengerahkan sekitar 6.000 jumlah relawan yang disebar untuk proses evakuasi. Dan untuk hari ini hasilnya ada 4 orang yang ditemukan, 3 diantaranya meninggal dunia dan 1 orang selamat setelah tertimbun selama 3 hari, yakni seorang anak bernama Aska yang ditemukan meninggal di mana neneknya ini meninggal dunia di sebelah Aska yang pada saat itu tertimbun di sekitar tempat tinggalnya. Yang paling penting, Alfian, ini adalah terkait dengan distribusi logistik, di mana akan ada upaya bagaimana cara penyaluran distribusi logistik tersebut sehingga distribusi logistik ini bisa merata di semua posko yang ada di Cianjur. Ada 14 titik posko utama ini yang disebar yang memiliki fasilitas yang cukup representatif bagi pengungsi seperti misalnya MCK, kemudian juga dapur umum dan juga tenda kemudian juga tenaga kesehatan dan lain sebagainya. Sementara pihak BNPB tadi juga menginformasikan bahwa untuk warga yang saat ini bertahan di posko-posko pengungsian yang didirikan secara swadaya agar berkenan untuk bisa dipindahkan ke tempat yang lebih layak begitu. Karena sampai sejauh ini memang ada beberapa posko swadaya masyarakat yang dibangun, alasannya pun sederhana bahwa mereka tidak ingin meninggalkan rumah tempat kediaman mereka yang juga sudah hancur, melainkan mereka juga menjaga aset-aset mereka. Terkait masalah kebutuhan logistik ini tadi dijelaskan bahwa pada pukul 8 pagi tadi di mana camat kemudian juga pihak-pihak kepala desa, Babinsar dan juga Babin Kaptipmas sudah mendapatkan bukti ataupun juga list daftar apa saja kebutuhan yang ada di wilayah desa dan juga di wilayah cakupan kerjanya, sehingga pada pukul 9 pagi distribusi logistik tersebut bisa dilakukan sesuai dengan daftar kebutuhan mereka masing-masing. Akan disediakan banyak truk pengangkut untuk membantu membawa kebutuhan logistik tersebut hingga ke posko-posko pengungsi yang ada di wilayahnya. Dan Alfian, distribusi logistik ini juga hanya melalui satu pintu saja, yakni dikelola oleh BNPB, di mana logistik ini nantinya akan dikumpulkan di 2 tempat, yaitu di gudang BPBD dan juga di gudang wanita. Inilah yang nantinya gudang-gudang inilah yang akan menjadi rujukan bagaimana para relawan ininya ataupun juga perangkat desanya ini akan mengambil bantuan dan logistik tersebut untuk bisa diserahkan kepada warga mereka masing-masing. Alfian. Ya, baik. Terima kasih Raff Kaffi melaporkan langsung dari Kota Cianjur. Itu tadi data-data terbaru atau terkait dengan perkembangan terbaru yang bisa disampaikan langsung dari kawasan Kota Cianjur oleh Raff Kaffi, field producer CNN Indonesia. Selanjutnya kita akan bergeser masih dari kawasan Gasol Cugenang, Kabupaten Cianjur, Jawa Barat. Kita akan mencoba untuk menghubungi koresponden CNN Indonesia Albi Pratama yang akan menyampaikan terkait dengan perkembangan di tempat Albi melaporkan saat ini. Albi, silakan dengan laporan Anda. Ya, selamat malam Alfian. Saat ini saya berada di Desa Gasol, Kecamatan Cugenang, Kabupaten Cianjur, Jawa Barat, di mana Kecamatan Cugenang ini menjadi satu dari 15 kecamatan yang ada di Kabupaten Cianjur yang terkena dampak paling parah dari bencana gempa bumi yang terjadi pada hari Senin kemarin, 21 November 2022 pukul 13:20
20 waktu Indonesia Barat. Dan Alfian, kalau misalnya saya ingin memberikan gambaran kepada Anda, saya saat ini berada di salah satu titik yang bisa memperlihatkan seperti apa gempa bumi yang terjadi di Desa Gasol, Kecamatan Cugenang ini sendiri, meluluh lantakan kawasan ini. Dan ini adalah salah satu bangunan rumah yang sudah ambruk. Hampir tidak terlihat lagi seperti apa bentuk fisik sebelumnya karena seluruhnya sudah ambruk, padahal ini mayoritas bangunan ini terbuat dari rangka kayu dan juga beberapa dari rangka tembok. Dan rangka kayu sendiri sebelumnya memang dipercaya memiliki konstruksi yang kuat ketika menahan gempa, tetapi bisa dilihat rumah yang ada di sini langsung hancur, lebur seperti itu. Dan rumah yang di sebelahnya juga, Alfian, kalau misalnya saya bisa gambarkan, walaupun saat ini terlihat masih kokoh berdiri, tetapi kalau misalnya kita berjalan ke arah depannya secara langsung, di situ ada terlihat retakan-retakan yang membuat bangunan ini sudah tidak lagi layak untuk bisa dihuni oleh masyarakat yang tinggal di kawasan ini sendiri. Dan kalau misalnya saya bisa menginformasikan juga, Alfian, di Desa Gasol sendiri, sekitar 85% yang ada di sini kawasan ini, rumah-rumahnya mengalami kerusakan mulai dari sedang sampai berat. Dan bahkan tidak ada satupun warga yang berani lagi tinggal di rumah-rumah mereka, walaupun ada beberapa rumah yang masih berdiri, tetapi mereka tidak yakin untuk menempatinya saat ini. Selain karena memang adanya kekhawatiran terhadap konstruksi, gempa-gempa susulan juga masih terjadi di kawasan ini sendiri. Sampai dengan sekitar 20 menit lalu, Alfian, saya di sini merasakan ada getaran walaupun tidak begitu lama dan sangat ringan magnitudenya sendiri. Dan saya mengkonfirmasi kepada fotojurnalis CNN Indonesia yang bersama saya bertugas, Bara Maestro, juga merasakan hal yang sama. Itu artinya apa-apa saja yang diprediksi oleh Kepala BMKG Dwi Korita Karnawati pada saat melakukan konferensi pers pada hari Selasa kemarin menyatakan bahwa sesuai dengan tren sendiri dari bencana gempa bumi yang terjadi di beberapa wilayah di Indonesia yang diakibatkan oleh adanya pergeseran sesar yang aktif seperti itu, biasanya di jangka waktu 5 ataupun 4 hari baru akan memasuki fase ketenangan. Dan itu artinya kalau misalnya terjadi pada hari Senin kemarin, hari Kamis atau Jumat besok ini baru memasuki fase-fase ketenangan. Tetapi itu tidak bisa menjadi jaminan karena sampai saat ini juga pihak dari BNPB masih menerapkan masa tanggap darurat selama 7 hari dengan memfokuskan proses evakuasi dan juga pencarian korban. Nah, Alfian, dari data yang saya terima dari konferensi pers BNPB sendiri yang juga tadi mungkin sudah disampaikan oleh rekan kita yang bertugas di Pendopo Kabupaten Cianjur, Jawa Barat, yang menyatakan bahwa kalau misalnya dibandingkan dengan data kemarin, total korban hilang ada 151 orang. Tetapi pada hari ini sendiri sudah ada pemutahiran data di mana korban hilang tersisa 40 orang lagi. 1 orang berada di Kecamatan Warung Kondang dan 39 lainnya di Kecamatan Cugenang, tempat saya dan juga Alfian melaporkan saat ini. Dan proses pencarian dan juga evakuasi sendiri besok akan difokuskan kedua lokasi ini, terutama di kawasan Kecamatan Cugenang sendiri, karena ada sekitar 39 korban yang masih dinyatakan hilang. Dan hari ini sendiri, pihak dari tim SAR gabungan, TNI, Polri, dan lain sebagainya, yang terdiri dari 5 tim, yaitu Alpha, Bravo, Charlie, Delta, dan juga Eko, yang tersebar di beberapa kecamatan yang memang menjadi prioritas dari proses pencarian sendiri, berhasil menemukan 4 korban yang berhasil ditemukan dan juga dievakuasi. 3 diantaranya tadi juga sudah disebutkan oleh Raff-Raff, dinyatakan meninggal dunia, dan 1 orang dinyatakan selamat atas nama Aska berusia 6 tahun, yang ini juga bisa menjadi salah satu kekuatan baru ataupun keyakinan baru bagi warga yang mengungsi bahwa masih ada kemungkinan ataupun potensi masih ada korban-korban yang mungkin bisa ditemukan dalam kondisi selamat, dan ini bisa menjadi doa kita bersama semuanya. Sudah tidak ada lagi korban-korban meninggal yang ketika ditemukan ini bisa ditemukan dengan selamat. Dan Alfian, di tempat saya melaporkan saat ini sejak hari pertama juga listrik masih belum nyala. Kalaupun kita melihat ada sekitar ini gelap dan hanya ada 1 rumah yang mungkin yang terlihat ada lampu menyala, tetapi ini hanya satu-satunya jika dibandingkan dengan daerah lain. Karena bukan karena tim dari PLN ini tidak melakukan proses pembenahan, karena saya setiap hari melihat beberapa kali petugas dari PLN datang ke sini untuk melakukan pengecekan, juga dikhawatirkan karena banyaknya kabel-kabel listrik yang putus akibat guncangan gempa. Ini bisa membahayakan masyarakat yang ada di sini ketika beraktivitas hari-hari, bisa saja tersengat listrik dan juga bisa saja menimbulkan kebakaran karena rumah-rumah di sini sudah tidak ada lagi yang ditempati oleh masyarakat karena mayoritas berada di tempat pengungsian sendiri, Alfian.
Dan kalau misalnya kita juga informasikan terkait dengan tadi Raff Kaffi sudah menyampaikan ada mekanisme baru terkait dengan pemberian ataupun penyaluran logistik, maka sejak hari ini dan juga besok difokuskan untuk terlebih dahulu didistribusikan melalui pendopo di kantor Bupati Cianjur seperti itu, baru nanti kemudian dari masing-masing camatnya di sana memberikan daftar-daftar apa saja yang diperlukan oleh posko pengungsian, baru setelah itu nanti didistribusikan sesuai dengan kebutuhan dari setiap posko-posko yang ada. Karena berkaca dari 2 hari pertama distribusi bantuan yang diberikan kepada masyarakat oleh beberapa donatur ataupun pemberian bantuan, ini melintasi kawasan yang ada di sebelah kiri saya saat ini. Dan kemarin selama 2 hari berturut-turut, bahkan sampai siang hari tadi, jalan ini macet total. Jadi karena ada beberapa aktivitas yang terjadi di sini, Alfian, mulai dari ini menjadi salah satu rute alternatif kendaraan dari arah Puncak menuju Cianjur maupun sebaliknya, lalu juga masih ada aktivitas relawan, petugas medis, dan lain sebagainya untuk melakukan proses evakuasi. Belum lagi juga banyak masyarakat yang hilir mudik ke sini sehingga mengakibatkan kemacetan yang cukup panjang dan cukup lama sampai lebih dari 2 jam. Sehingga mekanisme baru tersebutlah yang akan diterapkan besok agar para donatur dan juga yang akan memberikan bantuan bisa melakukan drop ke tempat terpadu, baru nanti akan ada distribusi yang diberikan supaya masyarakat bisa lebih nyaman dan proses evakuasi bisa berjalan dengan lancar dan juga tepat waktu. Begitu, Alfian. Ya, baik. Terima kasih Albi Pratama melaporkan dari kawasan Gasol, Cugenang, Kabupaten Cianjur, Jawa Barat. Ya, memang seperti disampaikan oleh Albi tadi, gitu, gempa susulan ini masih saja terus terjadi begitu ya. Dan tentu saja seperti Albi sampaikan tadi, mungkin ini masih adanya penyesuaian-penyesuaian yang terjadi di dalam sesar mandiri gitu, sehingga membutuhkan beberapa waktu untuk menemukan sebuah stabilitas begitu. Dan terkait dengan arus lalu lintas di kawasan Gasol ini memang menjadi PR besar begitu, karena kondisi jalanan yang macet mau tidak mau sedikit menghambat tersampainya atau disampaikan atau disalurkannya sejumlah bantuan bagi para korban gempa yang ada di kawasan Gasol maupun di kawasan Cugenang. Dan kalau kita bicara terkait dengan besarnya korban atau besarnya kerusakan, kawasan Cugenang ini merupakan salah satu kawasan yang punya dampak menjadi dampak terbesar begitu dari gempa yang terjadi pada Senin lalu begitu, karena sepanjang saya melakukan perjalanan tadi dari kota Cianjur menuju kawasan Gasol, bisa dipastikan saya hanya bisa melihat sedikit saja rumah yang masih bisa berdiri kokoh begitu, karena sebagian besar dari rumah-rumah yang dimiliki oleh warga hampir rata dengan tanah. Bahkan ada rumah yang 2 lantai yang baru saja selesai dibangun, cor lantai 2 pun sampai bisa dikatakan amblek begitu ya, hancur gitu, rata dengan lantai 1. Dan terkait dengan korban, kita semua berharap begitu ya, meskipun ada seperti disampaikan oleh Albi tadi bahwa ada setitik cerah gitu, masih ada ditemukan korban yang masih bisa selamat meskipun ini adalah hari ketiga pasca bencana. Terus kita berharap sejumlah korban yang sampai saat ini masih belum bisa ditemukan, kita berharap mereka masih dalam kondisi sehat walafiat. Nah, kalau kita bicara terkait dengan upaya pencarian korban yang diduga masih tertimbun longsor akibat gempa, memang masih terus dilakukan meskipun terkendala berbagai macam hal seperti hujan, kemudian juga gempa susulan. Dan terlebih selain itu juga sulitnya medan membuat upaya pencarian ini menjadi kendala begitu, karena alat berat yang susah untuk menembus lokasi. Dan pada Rabu pagi tadi saya bersama dengan fotojurnalis Wahyu Ramadan menelusuri jalur bencana gempa bumi di kawasan Desa Cijendil, Dusun Cugenang, Kecamatan Cugenang, Kabupaten Cianjur, Jawa Barat. Kita saksikan mungkin perjalanan saya selama mencapai titik lokasi evakuasi ini. Saya saat ini ada di Desa Cigendil, Dusun Cugenang di Cianjur, Jawa Barat. Seperti bisa kita lihat, longsoran tanah tampak di belakang. Tadi warga sudah berupaya untuk melakukan upaya pencarian secara swadaya dengan menggunakan alat seadanya. Dan di samping saya ini ada sejumlah sepeda motor yang berhasil ditemukan oleh warga gitu ya. Dan memang kondisinya sudah cukup parah. Dan kalau kita lihat untuk membantu upaya pencarian yang dilakukan warga juga sudah diturunkan sebuah alat berat yang nantinya akan digunakan untuk mengeruk bagian tanah di sana untuk mencari dugaan warga yang diduga masih tertimbun di antara longsoran tanah yang ada di
Desa Cijendil ini. Ya, untuk menuju ke tempat lokasi longsoran memang bukanlah sesuatu yang mudah karena memang letaknya berada di lereng bukit sehingga seperti saya saat ini harus naik ke jalan setapak yang memang kalau dilihat kondisinya juga tidak stabil ya karena sudah ada retakan-retakan di sini. Bahkan di samping ini juga rumah warga kondisinya sudah tidak layak lagi untuk ditinggali karena memang kondisinya sudah cukup parah. Saat ini saya akan bergerak untuk berjalan untuk menuju ke lokasi tempat dugaan ada sekitar 15 rumah yang tertimbun tanah longsor ini. Ya memang karena kondisi getaran gempa yang cukup kuat membuat seperti tampak di sini juga tembok-tembok banyak yang runtuh dan juga kondisi rumah tembok juga sudah retak-retak sehingga wajar saja jika warga lebih banyak memilih untuk tinggal di tempat-tempat pengungsian meskipun dengan kondisi yang seadanya begitu. Dan kalau bisa kita lihat juga upaya pencarian sampai saat ini juga dibantu oleh beberapa aparat dari TNI dimaksudkan untuk lebih mempercepat lagi penemuan jumlah korban yang diduga masih tertimbun di balik longsoran tanah ini. Ya, saat ini saya juga sudah bertemu dengan salah satu keluarga di mana keluarga beliau juga sampai saat ini masih belum ditemukan. Selamat siang Ibu. Selamat siang. Nama siapa Ibu? Nama saya Cucu Handayani. Pertama-tama saya ikut prihatin atas peristiwa yang menimpa keluarga Ibu. Sejauh ini harapan apa yang paling ingin Ibu harapkan? Harapan saya saat ini hanya ingin ketemu mantu saya sama keluarganya. Meskipun apa itu keadaan, saya rela ikhlas. Yang penting bisa ditemukan. Saya hanya ingin melihat mereka. Itulah harapan saya mungkin saat ini. Ya. Terus kemudian dengan hadirnya alat berat beko, terus kemudian dibantu aparat TNI dan sebagainya, apakah mungkin memang upaya pencarian ini bisa ditemukan hari ini begitu Bu? Ya, mudah-mudahan saja ya. Soalnya alhamdulillah satu persatu korban udah ditemukan. Awal dari 36 orang korban udah ditemukan kurang lebih 6 orang. Tinggal kurang lebih 30 orang yang tersisa. Mudah-mudahan hari ini bisa terselesaikan. Itulah mungkin harapan saya saat ini. Oke. Apapun kondisinya, Ibu berharap mereka segera ditemukan. Saya ikhlas, saya ridho. Ikhlas ya Allah, saya ikhlas. Apapun itu, saya hanya ingin ketemu, melihat mereka. Ya, sampai saat ini tim Basarnas juga selain melakukan pencarian di areal perongsoran juga masih membereskan sejumlah bangunan-bangunan yang kondisinya memang tidak layak begitu ya. Mereka masih mencari-cari apakah memang di dalam bangunan ini masih ada korban atau tidak. Tapi setidaknya mereka berupaya melakukan upaya pencarian karena memang kejadian gempa kemarin terjadi pada saat siang hari di mana warga banyak yang sedang beristirahat begitu. Dan mungkin juga bisa saya berikan contoh di sini ya. Jadi di tempat saya saat ini inilah salah satu warung yang masih berdiri. Kalau kita lihat warung ini juga seperti ditinggalkan begitu saja kondisinya dengan barang dagangan yang belum tidak sempat dirapikan dan sebagainya ditinggalkan begitu saja begitu. Dan kita juga tidak tahu ya bagaimana nasib pemilik warung ini. Kita berharap memang mereka dalam kondisi aman begitu. Dan upaya pencarian juga masih terus dilakukan. Upaya aparat kepolisian dan juga dari TNI serta sejumlah relawan masih melakukan upaya pencarian di lokasi kejadian di Desa Cijendil, Cianjur, Jawa Barat ini. Kita berharap dengan adanya upaya pencarian yang dibantu dengan hadirnya alat berat, kemudian polisi dan juga TNI,
bisa segera menemukan korban yang diduga masih tertimbun di balik longsoran ini. Alfian Raharjo, Wahyu Ramadan, Cianjur, Jawa Barat. Ya, itu tadi sudah kita saksikan bersama. Mungkin itu bisa mewakili, memberikan gambaran secara jelas bagaimana suasana pencarian atau sulitnya medan dalam melakukan upaya pencarian. Dan kalau kita bicara terkait dengan suasana di dalam tenda pengungsian ini, saya bisa merasakan betul begitu ya, betapa tidak nyamannya tenda pengungsian ini, terutama bagi anak-anak begitu. Karena suasana yang dingin begitu ya, sangat tidak nyaman, membuat anak-anak ini mungkin harus menangis begitu, rewel dan sebagainya. Dan mau tidak mau memang para orang tua yang tinggal di dalam tenda pengungsian ini harus punya cara lebih begitu untuk bisa membujuk putra-putri mereka agar tidak rewel. Tapi tentu saja ini bukan suatu hal yang mudah begitu, karena anak-anak senantiasa membutuhkan sebuah kenyamanan, sebuah rasa yang aman, sebuah perlindungan dari orang-orang terdekat mereka. Dan apalagi anak-anak yang masih kecil ini tentu saja mempunyai rasa trauma yang luar biasa jika kita melihat betapa besarnya efek dari gempa yang melanda kawasan ini pada hari Senin yang lalu. Jika sebelumnya saya menyampaikan betapa tidak nyamannya tinggal di lokasi tenda pengungsian ini gitu. Dan mungkin saat ini ketika saya melaporkan saat ini, tenda ini terlihat terang benderang gitu, karena memang dibantu oleh lampu untuk saya melakukan siaran kali ini. Tapi jika saya selesai nanti, bisa dipastikan tenda ini akan minim sekali dengan cahaya. Sehingga ini akan sangat mengganggu begitu ya, akan mengganggu kenyamanan dari para pengungsi. Karena memang seperti disampaikan oleh rekan Albi Pratama tadi, memang saat ini listrik di kawasan ini masih dipadamkan dan warga hanya bisa menyalakan lampu-lampu darurat saja. Itu pun dengan pencahayaan yang sangat minim begitu. Baik, kalau kita bicara terkait dengan upaya pencarian, tadi saya seperti sebelumnya juga sudah menyampaikan bahwa upaya pencarian secara swadaya ini juga dilakukan oleh sejumlah warga korban gempa di kawasan Cianjur, Jawa Barat. Karena memang sejumlah alat berat masih kesulitan untuk masuk ke sejumlah kawasan yang memiliki kontur tanah yang sulit untuk dijangkau alat berat ini. Dan akhirnya warga mau tidak mau harus menggunakan alat seadanya untuk menggali longsoran tanah, hanya sekedar untuk menemukan keluarga mereka, hanya untuk mereka sangat mempunyai asa yang cukup besar begitu agar keluarga mereka bisa ditemukan apapun kondisinya. Kita lihat dalam paket berita berikut ini. Inilah suasana pencarian warga di Desa Cijendil, Dusun Cugenang, Cianjur, Jawa Barat. Dengan alat seadanya, mereka menggali reruntuhan dan longsoran tanah. Agus Supardi salah satunya. Ia kehilangan istri dan 2 putranya. Saat kejadian, istri dan anaknya sedang berada di dalam rumah. Tidak ada harapan lain selain bisa menemukan ketiganya apapun kondisinya. Katanya kemarin udah diizinkan kita ayo turun aja gitu. Soalnya saya pengen cepet-cepet ketemu anak sama istri. Ya, itu pengen ada alat apalah, pengen cepet gitu. Apakah beko, apakah gimana lah gitu. Mohonlah sama pemerintah, saya mohonlah tolong dipercepat gitu. Ya. Pencarian swadaya ini dibantu tim SAR dan sejumlah organisasi masyarakat lainnya. Diharapkan dengan bantuan tim relawan, 15 korban yang diduga tertimbun bisa segera ditemukan. Ya, dengan kontur alam seperti inilah yang memang pada akhirnya agak sedikit menyusahkan upaya pencarian bagi korban yang saat ini masih tertimbun longsoran akibat gempa yang terjadi pada hari Senin siang yang lalu. Dan tebalnya tumpukan tanah ini menyebabkan upaya evakuasi juga susah begitu, dan seperti bisa kita lihat juga akhirnya karena alat berat yang tidak bisa didatangkan ke lokasi ini atau belum bisa didatangkan ke lokasi ini, warga harus melakukan upaya pencarian secara swadaya. Tidak ada harapan lain bagi warga yang keluarga tertimbun sini selain bisa menemukan keluarga mereka apapun kondisinya.
Karena seperti sebelumnya bahwa keinginan mereka hanya ingin bisa melihat jasad keluarga mereka apapun kondisinya, dan kalau memang sudah dinyatakan meninggal dunia bisa dimakamkan secara lebih layak lagi. Alfian Raharjo, Wahyu Ramadan, Cianjur, Jawa Barat. Ya, ini mungkin kita bisa memberikan gambaran secara lebih detail jika lampu ketika saya siaran diredupkan sedikit betapa gelapnya ruangan ini gitu, dan karena di ruangan ini hanya ada sekitar 4 lampu darurat dan beberapa di antaranya sudah mati begitu. Dan saat ini saya sudah bersama dengan salah seorang warga yang memang tinggal sementara di tenda pengungsian ini. Beliau adalah Ibu Airodiah. Dan beliau sudah dari hari kedua semenjak tenda ini didirikan oleh BNPB begitu, sudah tinggal di tempat ini. Selamat malam Ibu Ai. Malam, ya malam. Oke, Bu Ai, saya tadi sempat menceritakan gitu ya betapa dinginnya tinggal di ruangan ini. Mungkin Ibu bisa menceritakan secara lebih detail karena kebetulan memang saya tidak tinggal dalam tenda ini. Seperti apa yang Ibu rasakan? Ya kurang nyaman sih. Kalau kurang nyaman sih pasti badan terasa pegel-pegel gitu waktu tidur, udara dingin, selimut seadanya gitu. Makanya itu aja. Dari tempat tinggal Ibu, apakah tidak ada sesuatu yang bisa digunakan begitu untuk membantu sedikit meringan atau memberikan rasa hangat di tenda darurat ini, Bu Ai? Ya kalau misalkan kan kondisi rumah ya kurang memadai ataupun ada yang ketiban reruntuhan gitu, jadi nggak bisa kita ngambil barang kita yang ada di rumah, itu nggak mungkin, walaupun ada juga nggak bakalan bisa diambil gitu. Takut kena reruntuhan. Dan kan kalau kita tahu gitu ya, berbagai macam aktivitas dilakukan di sini, sholat begitu ya, kemudian makan dan sebagainya begitu. Apa yang Ibu rasakan gitu? Apakah ada suatu kenyamanan yang hilang jika Ibu biasa melakukannya semua di rumah, kemudian sekarang harus melakukannya di dalam tenda yang kondisinya memang seperti ini gitu? Ya kalau masalah itu pasti lebih kurang nyaman gitu, dibanding di rumah. Kalau ini kan di tenda darurat kayak gini, misalkan kita melakukan ibadah sholat dengan kekurangan air seadanya gitu, kurang begitu nyaman gitu. Terus masalah tidur udah pasti, sholat, aktivitas kita, makan juga kita masih dari belas kasihan orang gitu. Kasihan orang. Untuk makan sendiri kalau mengharapkan belas kasihan orang berarti sejauh ini memang belum ada dapur umum yang bisa membantu atau memberikan suplai makanan minimal sehari 3 kali, Bu Ai? Belum ada. Kita baru dapat dari belas kasihan orang gitu. Misalkan kita dari ya desa-desa atau warga-warga yang lain gitu, yang kita baru dapat bisa makan. Kalau nggak ada, di sini belum ada dapur umum gitu. Oke, Bu Ai, mohon maaf, ini saya melihat di depan Ibu ada sebuah nasi bungkus. Nasi bungkus ini Ibu dapatkan dari jam berapa? Karena kalau saya pegang ini kondisinya sudah sangat dingin gitu. Ya mungkin ini kan ngerjainnya gitu dari habis duhur mungkin. Ini baru dapatnya barusan ya, ada yang ngirim gitu. Kitanya dimakan gitu. Terus itu misalkan kalau kita nggak habis itu disimpan aja dulu, siapa tahu nanti malam kita pengen makan lagi gitu. Gitu. Mungkin saya bisa merasakan betul ya penderitaan yang dialami oleh Bu Ai dan mungkin juga beberapa pengungsi lainnya. Meskipun saya hanya beberapa waktu, tidak begitu lama tinggal di dalam tenda ini, tapi saya memang betul-betul bisa merasakan dinginnya suasana di sini dan sebagainya. Apa yang Ibu inginkan, bantuan seperti apa yang Ibu harapkan untuk sekedar memberikan atau menambah kenyamanan selama Bu Ai tinggal di
tenda pengungsian ini? Terutama ya saya pengen makanan, buat makan, terus alat tidur, terus air gitu. Soalnya itu yang paling dibutuhkan, makan, tempat tidur, air, terus obat-obatan. Nah di sini kan dengan udara dingin kayak gini mungkin kita bisa flu atau kena penyakit atau yang lainnya. Bukan saya mengharapkan pengen sakit, cuman takut ke depannya kita terjadi apa-apa dengan kondisi kayak gini kan. Udara mungkin kurang ini di lokasi di sini beginilah seadanya itu. Jika ada yang sakit atau anak-anak yang sakit, obat-obatannya bagaimana Bu Ai? Emang sih kadang-kadang suka ada ya sini itu dari kesehatan. Tapi kan itu paling sehari 2 hari udah nggak ada lagi gitu. Misalkan kita kalau itu paling kita minta ke tetangga gitu punya obat enggak atau obat apa gitu. Emang di sini dianjurkan harus ke puskesmas bisa, emang pelayanan di sini ada gitu. Cuman kita ya daripada jauh-jauh gitu mungkin kita coba dulu dengan obat yang seadanya. Misalkan obat-obatan dari warung dulu ya gitu. Tapi untuk mendapatkan obat-obatan dari warung itu masih cukup mudah atau agak susah? Karena sepanjang perjalanan tadi saya dari Cianjur ke kawasan ini banyak rumah yang roboh, bahkan warung yang buka pun sangat bisa dihitung dengan jari Bu Ai. Ya emang warung-warung pada tutup, emang susah, makanya itu obat-obatan seadanya di rumah aja gitu. Misalkan kita ngomong ke tetangga punya enggak obat flu, misalkan obat flu masih punya enggak gitu. Itu aja. Oke. Jika Ibu atau siaran saat ini disaksikan oleh Bupati Cianjur, disaksikan oleh Presiden Jokowi, atau disaksikan oleh wakil-wakil rakyat yang selama ini Ibu pilih dan saat ini duduk di kursi dewan, apa yang ingin Ibu ucapkan kepada mereka? Dimohon kepada ya pemerintah, kepada Pak Jokowi, Pak Camat, mohon diperhatikan air, yang ke-1 makanan, yang kedua tempat tidur ya, alas tidur gitu ya. Yang ketiga itu air, tolong diperhatiin. Yang ketiga, yang keempatnya mungkin obat-obatan lah, alat-alat mandi kayak gitu dan yang lain-lainnya. Gitu. Baik, terima kasih Bu Ai. Sekali lagi saya ikut prihatin atas musibah yang dialami saat ini. Mungkin saya bisa mengucapkan atau menyampaikan bahwa ini adalah sebuah cobaan. Kita hanya bisa bersabar menerima cobaan ini. Semoga ke depannya ini bisa menjadikan kita menjadi jauh lebih kuat lagi dalam menghadapi berbagai macam cobaan, berbagai macam gangguan yang mungkin akan kita hadapi ke depannya. Sekali lagi terima kasih Bu Ai atas kesempatan waktu yang diberikan kepada saya. Gitu. Ya, itu tadi wawancara singkat saya dengan salah satu warga yang tinggal di tenda pengungsian terkait dengan bagaimana suasana real atau suasana nyata yang memang benar-benar dirasakan oleh warga yang tinggal di tenda pengungsian. Mungkin sudah saatnya bagi Anda, para wakil rakyat yang selama ini mengharapkan suara dari warga-warga semacam Bu Ai dan warga-warga lainnya untuk bisa turun tangan secara langsung, menyapa mereka secara langsung, memberikan bantuan, atau setidaknya menyampaikan rasa duka kepada warga ini. Bukan hanya melalui media-media tertentu saja tanpa pernah turun tangan. Seperti ketika Anda mengharapkan suara-suara mereka ini untuk memilih Anda duduk di kursi Dewan yang terhormat. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan pada kesempatan malam hari ini langsung dari kawasan Gasol, Kecamatan Cugenang, Kabupaten Cianjur, Jawa Barat, dan saatnya kita kembalikan ke Eva dan juga Putri. Silakan. Baiklah Alfian Raharjo, semoga apa yang kemudian tadi Anda sampaikan, yang Ibu Ai sampaikan betul-betul langsung mengetuk hati nurani ya, para anggota dewan, kemudian juga para pejabat pemerintah bahkan Presiden Jokowi untuk lebih cepat tanggap begitu ya. Yang
paling penting dan yang paling dekat tentunya pemerintah daerah supaya segera menyiapkan sistem untuk mendistribusikan bantuan ya. Betul. Jadi tidak chaos, tidak berantakan seperti yang tadi juga Albi menyampaikan. Sesegera mungkin akan dilakukan sistem pendistribusian bantuan. Alfian, terima kasih. Tetap sehat di sana Tetap sehat dan di sana. stay safe Alfian ya.